Ya teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Alfa Sekari TV. Sebelumnya saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1443 Hijriah ya. Iya. Dan jangan lupa opor ayam di rumah kalian jangan dihabiskan, soalnya saya juga ada di rumah buat bintang tamu saya. Dengar-dengar saya kali ini akan membahas tentang podcast, di mana podcast ini bernuansa horor. Jadi saya mengundang bintang tamu. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gilang dari Kabupaten Bandung, Soreang. Dan saya diundang ke sini jauh-jauh dari Ketapang ke Soreang, lumayan memakan 2 jam ya. 1 kilometer ya. Ke rumah kediaman Bapak Le Ya. ya. Sudah perkenalannya? Oh, Ada sudah. lagi? Mungkin itulah perkenalannya ya. Jadi Iya. saya akan tanya, ngomong-ngomong nih, kemarin Pak Gilang ini punya itu suara motor. Ya, dari soalnya rumah saya pinggir jalan gitu lah. Iya. Jadi Pak Gilang ini punya cerita mistis di bulan Ramadan. Apakah itu benar? Ya, itu memang benar terjadi. Itu real adanya, tanpa saya mengada-ngada sebuah Tanpa cerita. diedit-edit Iya. ya. Kan settingannya. Iya. Dan langsung saja kita dengerin cerita horornya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang terjadi pada Jumat terakhir di bulan Ramadan. Tepatnya hari-hari kemarin lah. Jumat terakhir gitu. Ya, Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Siang, pagi, malam atau sore itu? Itu kejadiannya dari siang. Dari siang. Dari siang itu. Berlanjut gitu. Kalau saudara-saudara semua teliti ya, Iya. melihat kalender itu pada tanggal berapa ya Jumat kemarin teh? Yang berapa ya? Ya, pokoknya hari Jumat kemarin lah, Jumat terakhir lah gitu. Ya, Jumat terakhir di bulan suci itu bertepatan pada Jumat Kliwon. Oh. Nah, saya juga baru ngeh pada kejadian tersebut. Hmm. Nah, singkat ceritanya gini, Pak. Mana? Awalnya itu pagi-pagi hari Kamis. Hari Kamis terakhir di bulan suci ya ini, bulan Kamis. April ya. Itu berjalan normal-normal saja awalnya. Keadaannya. Seperti biasa bangun Itu tidur ya. keadaannya di rumah atau di tempat lain? Di rumah rumah. saya, ya. Jadi gini, bukan saya langsung yang mengalami hal ini, Tapi tapi adalah saya nggak mau sebut namanya lah intinya. Pokoknya salah satu keluarga saya yang ngalamin di rumah saya. ya, Nah, singkat cerita gini, Pak. Pagi-pagi normal, sahur saya. sahur. Normal itu. Setelah sahur, memang pada hari-hari sebelumnya, kata sebut saja si Mawar lah namanya ya. Cimawar. Si Mawar itu Inisial ya. Pada hari Selasa, Rabu itu sudah ada gejala-gejala, namun saya tidak menghiraukan mungkin Gejala itu apa tuh kira-kira? seperti demam, Demam. panas dingin. Tapi Ada. nggak kenapa-napa, nggak sakit sebelumnya. Enggak sakit sebelumnya, Tiba-tiba cuman gitu. ya pas hari Selasa Rabu itu kayak gitu kejadiannya. Nah, saya pikirnya kan positif-positif jauh ini mungkin gejala-gejala biasalah gitu ya. Ya yang namanya juga orang yang berpuasa lah Ya. gitu ya. Nah, gini jadi singkatnya, saya hari Selasa bawa ke dokter, Rabu pulang, memang Rabunya agak membaik. Nah, cuman di hari Kamis terjadilah Bang itu kejadiannya. Kejadian apa? Kamis pagi-pagi normal. Cimawar itu. Si Mawar itu. Nah, pas waktu masuk zuhur terjadilah itu mulai. Apa tuh? Dia minta selimut 2 ke saya. Tolong dong selimutin saya. Pak, saya Panas siang-siang. siang bolong itu tengah hari. Nggak hujan posisi. Enggak, Panas gitu. panas itu. Selimutin sama saya T1. Hmm. Kata dia teh masih nggak kuat nih. Tolong dong satu lagi 2. Saya selimutin 2 tuh ya. 2 selimut. 2 selimut. Selang beberapa menit Sebelumnya udah sembuh, udah ke dokter itu. Udah sembuh keadaannya. mendingan itu. Mual ada itu sebelum kejadian itu sempat mual dulu. Sempat mual dulu. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian dia bilang ke saya,
tolong dong bawa saya ke orang bisa lah gitu Oh, ya. orang bisa orang Ini pintar. kayaknya bukan bukan sakit biasa. Heeh. Ya udahlah, singkat cerita itu pukul 12 setelah adzan zuhur berangkatlah saya ke sana. Ada kenalan atau siapa? Kebetulan sih itu masih saudaranya si Mawar tersebut lah. Masih saudara gitu. Kebetulannya tuh. Ya. Singkat cerita sampailah di sana. Terus Langsung lah diobatinya, ditular-tular kayak gitulah seperti biasa. Dapat singkat cerita nih si orangnya. ternyata sakitnya kenapa? Jadi gini, itu kan memang sebenarnya gua udah beberapa kali pernah ya, katakanlah ketempelan lah gitu ya. Ketempelan. Udah sering, cuman yang kemarin yang lebih parah pak. Oh, yang kemarin terakhir. Kemarin yang di Jumat terakhir itu lebih parah. Yang pertama nih, yang zuhur Zuhur. kena dapat lah sama si orang pintar teh. Ya kalau saya sih memang barulah, katakan baru pertama kali melihat Kejadian seperti itu. gimana ritualnya dari si Mawar ke si orang bisa itu. Si ruhnya itu pindah. Oh gitu. Jadi dari tubuh si Mawar pindah ke si tubuh orang bisa itu. Ya, si pengobatnya. Nah si ruhnya itu bilang sama si yang orang bisanya tuh, saya bukan siapa-siapa, saya pingin ada yang nemenin saya, katanya gitu, kata yang masuk ke dalam dirinya. si Mawar itu. Saya pingin bawa anak ini, katanya. Ya pingin bawa si Mawar, singkat ceritanya kayak gitu. Alasannya apa? Pengen bawa si Mawar? Ya itu dia pak, yang saya bilang tadi, katanya tidak ada yang nemenin dia pengen ada teman. Oh, si makhluk gaib itu. Kayak gitu. Singkat cerita nih, Ini saya lumayan saya saya juga berdiri. pak. Saya- Ini terus belum, ini baru masih setengah gitu. Wah ini masih baru jalan pertama kali Ya, lah. pernah dapat. Jadi ceritanya sangat menarik. Nah jadi singkat cerita nih pak, kembali ke cerita ya, Ya. cerita pengalaman Sharing nyata. nyata. Sudah lah dapat ya sama si orang itu, pulang lah sana mau ngapain, masuk juga kan ya. Ya. Ceritanya pulang ya dia. Itu sebelum pulang tuh dia tuh nggak mau ngaku bahwa dia itu siapa dan dari mana. Udah mau Itu, gitu. jadi dipaksa itu. Saya lihat kayak gini pak, gelas Hmm. isi air panas, dari si orang pintar tuh di kayak gini, sat gitu ya diambil, Ya. di ke Gelasnya. gelas digituin, Ditutupin. panas ya, bilang kayak gitu. Si Makhluknya tuh, Si makhluk. kata dia tuh udah sekarang kamu pulang, kata si orang Yang bisa bisa. teh. Pulang lah akhirnya. Nah selang beberapa detik dia udah pulang, masuk lagi pak. Nah dari yang masuk itu beda lagi. beda lagi ceritanya. Jadi dari katakanlah si makhluk A udah Ya, keluar, udah masuk ke pergi makhluk lah. B. Makhluk B ini susah dikeluarin. Kenapa? Ya itu pak, pertama kali ritual kayak gitu lagi si makhluk B itu ya, Iya. tetap nggak mau keluar. Dia di ritual yang kayak tadi nggak mau. Kata si itunya teh, si orang bisanya teh, udah ini ngajiin aja. Itu ngaji pak, saya langsung telepon sana sini ini gini kata saya. Suruh Pada ngaji. datang lah. Teman-teman Hmm. suruh ngaji gitu. Nggak cuy, itu pak posisi lagi diajiin tuh, wah itu gerak badannya semua. Oh, jadi Jadi saya ya minta tolong buat pegangin lah gitulah. Ya namanya juga kan saya ya katakanlah bukan orang yang pinter ngaji lah gitu ya. Seenggaknya saya ada di situ buat nenangin. si Mawar tersebut. Soalnya dia gerak kemana. Itu takutnya ya namanya orang kayak lagi kayak gitu kan nggak sadar pak. Takutnya kan ya jasadnya memang jasad si Mawar tapi kan di dalamnya bukan. Dalamnya, iya. Sedang dikendaliin. Iya. Nah, singkat cerita di situ lama pak, setengah jam adalah itu diam di situ nggak mau keluar. Itu keluar dari jam 1 setengah 2 baru keluar dia. Dengan luar. Sekitar setengah 2 keluar. Itu posisi keluar gue yang pertama kali saya lihat itu air panas yang dari itu, dari termos diminum sama si itu, Si yang bisanya. pura itu pak, si Disembuhin. Mawar. Tetap nggak mau keluar. Nah yang terakhir yang saya keluar itu di si air panas ya, diminum sama si orang bisa, dikumur-kumur, dimasukin langsung ke si Mawar.
Di suruh mulutnya. ditelan langsung. Itu pas saya lihat langsung apa sih, muntah, tapi muntah darah. Muntah darah. Nah setelah itu barulah sadar. Sadar. Ya? Setelah itu sadar. Nah, sudah sadar itu sekitar setengah dua kan sadar. Setengah dua, setengah tiga, jam 3 jadi lagi pak. Jam Beda 3 lagi. jadi beda lagi. C ini masuknya. Nah si C ini karena si orang pinter A ini udah nggak mampu, Nggak sanggup lah. ganti si orang pinter B. Oh ada lagi. Ada lagi di situ sama si orang B. Sebelum juga kata si orang B, wah ya kalau kata bahasa Sunda mah ngahayab, ini udah ngahayab, apa yang ngahayab, bahasa Indonesia ngahayab lah pokoknya. Suasananya udah beda, hawanya, auranya. Kena muka-muka biasanya kan kayak, saya jadi merinding nih. Iya itu. Biasanya kayak gini sih. Nah ritualin lagi lah kata si orang bisa B itu, Malik lah gitu, maksudnya tuh gimana ya nih posisi abang nih kayak lagi ngadep saya, suruh balik badan, jadi posisi ke si orang pintar. Itu ditualin pak hampir setengah jam lebih lah, juga sama keluar darah. Muntah darah itu juga sama, keluar katanya. Tetap deh itu ya istilahnya ini yang paling parah pak, yang ketiga itu. Kata si orang pinter B ini katanya, mau apa kamu masuk ke sini? Saya disuruh katanya ngambil anak ini. Buat apa? Buat tumbal. Ya. Suruhan siapa itu? Nah saat ditanya suruh siapa itu, dia nggak mau ngaku, cuman bilang saya disuruh sama orang pulau, orang barat lah gitu. Orang barat lah. Orang barat yang baru kaya, bilangnya kayak gitu. KB. Orang kaya baru. Ya gitu bilangnya. Itu pak setelah asar pun belum beres itu. Nah setelah asar lewat, keluarlah dia, Si jin tersebut. si C itu, si makhluk C itu keluar. Kembali normal lagi gitu suasana, cuman kata si orang pinter B itu, sebentar, Tunggu dulu. saya mau asar dulu. Oke lah, saya juga pulang dulu ke rumah, kan capek juga pak. Itu Dari ngobatinya di Bogor. mana? Di rumah anda ke mana, ke jaraknya? Ya lumayan lah. Nah, saya nggak mau cerita di mana penyanyi, Di mana? pokoknya ada lah gitu ya, cuman jarak Dirahasiain gitu. dari rumah ke tempat itu Ke tempat. lumayan lah jarak ya. Nah dari udah asar itu sekitar setengah lima jadi lagi pak itu. Awalnya sih emang nggak apa-apa, dia duduk. Tapi itu masih di rumah. Setengah udah di rumah. Enggak. Masih di lokasi. Saya yang pulang dulu, dulu ke rumah, langsung balik lagi ke sana. Setengah lima itu jadi lagi pas setengah lima. Awalnya memang biasa-biasa aja awalnya. Normal. Normal. Ada satu orang, mungkin itu ya yang saya ketahui baru-baru ini, mungkin itu musuhnya dia, mau menyampaikan sesuatu, cuman masuknya ke si Mawar. Iya. Nah, kata dia tuh gitu, saya nggak suka orang ini suka perusak motor, katanya gitu. Kata siapa? Kata yang masuk itu. Oh, yang masuk. D, katakanlah masuk orang D. Makhluk D ini. Ini udah keempat kalinya nih. 4 kali masuk. Kurun waktu dari zuhur sampai asar udah 4. Udah 4 berbeda-beda. Oke. Nah di situ datang lagi si penyembuh itu, si orang bisa yang B ini datang lagi kembali. Kenapa jadi lagi bang, kata saya gini, ternyata nggak apa-apa. Obatin lagi. Itu bang susah, minta ampun, sampai setengah 6 baru mau keluar 1 jam keluarnya. Itu keluar setelah orang yang dimaksud itu datang ngelewat. Orang yang dimaksud mana? Yang dimaksud Suruhannya? Enggak, maksudnya jadi si makhluk D ini pengen menyampaikan sesuatu, masuk ke si Mawar, cuman si makhluk D ini musuhnya si Abang A lah, katakan gitu. Oh iya. Maksudnya si Abang A. Nah kebetulan pada setengah 6 itu ya, mungkin mau cari takjil lah, kan masih bulan Ramadan.
lewat dia itu pakai Si motor. musuhnya. Nah itu orangnya itu katanya gitu, kata si makhluk tersebut. itu dia itu orangnya, kata situ kapan mau ikut ke sana, mau pertamanya bohong, dia dikeluarin, bohong, kamu bohong, kata si itu Si teh. penyembuhnya. Kata si penyembuhnya teh, kamu jangan berani ngebohong, senang disiksa sama saya, dikeluarin lagi, Ya. dialungin dilempar lah ke si Ke si- abang A itu, ke si abang. ikut keluar lah akhirnya dia. Keluar. Cerita udahlah sekarang Jadi, mah ini saya kurang ngerti si abang A itu musuhnya si makhluk itu atau ya penyuluhannya? bilangnya kayak gitu. Oh, musuhnya si makhluk itu. Musuhnya bilangnya kayak gitu. Tapi masuk melalui si mawar. Nah, kayaknya mau menyampaikan sesuatu yang Tapi itu mah terpendam. yang makhluk yang keempat itu tidak ada maksud apa-apa gitu sebenarnya. Cuman mau menyampaikan, cuman medianya si Mawar. Oh iya. Masuknya ke si Mawar gitu. Tapi Dilempar lah dia bang ke tapi si abang A. laki-laki yang musuhnya. Nah saya Siapa kurang tahu lah masalah itunya mah. Itu. Pokoknya pak itu meronta-rontanya wah. Yang keempat tuh. Ya sama dari 1 sampai 4 juga kayak gitu posisinya. Berarti yang makhluk yang ke 1 sampai 3 itu ada kaitannya sama si mawar. Apanya? Ada kaitannya maksudnya. Jadi ada kaitan ada. Enggak, yang saya tahu itu makhluk yang ke-3 gitu kalau pokoknya itu yang tadi saya sempat katakan itu minta tumal itu. Yang minta tumal si mawar gitu. Ada tadi. Tapi yang keempatnya itu enggak ada maksud Bukan, apa-apa. bukan itu hanya ngikut lah Hanya ya. ngikut. Nah itu keluar lah dia karena dilempar itu sama si orang bisa dilempar ke si A itu. Lempar Udah. keluar lah. Kata si itu udah nanti saya kesini lagi katanya. Pulanglah dia berbuka. Nah waktu maghrib pun tiba bang waktu Iya. itu maghrib tiba. Bukan di mana di rumah. Ya saya di sana Oh, buka. bukan di sana. Di sana buka. Karena takut hal terjadi lagi. Nah saya tuh lihat ya kalian kebetulan iseng, kalau itu besar kalendernya ya. Iseng saya lihat sekarang. Nah memang saya udah sadar itu ada rencana mau pulang, udahlah saya mau pulang capek. Orang-orang di sana bilang udah jangan pulang di sini aja, takutnya nanti Ada kenapa-napa hal yang lagi, jauh harus kesini lagi kan katanya. Ya udahlah nggak apa-apa, saya iseng-iseng lihat kalender. Oh iya, ini Jumat terakhir, malam Jumat Kliwon bang. Oh iya udahlah. Nah singkat cerita pas maghrib buka puasa ada berkumandang, saya sempat minum 1 teguk air, jadi lagi bang itu Yang kelima. yang kelima itu, yang kelima jadi lagi. Nah itu kejadiannya kayak gini bang, itu si Mawar itu lagi rebahan, itu awalnya nggak apa-apa awalnya, lama kelamaan Udah buka ya, udah makan. enggak saya nggak sempat makan nggak apa-apa. Enggak, Bang, itu si baru mawarnya udah makan, udah minum gitu. posisi dia lagi enggak Oh lagi enggak. karena setelah dari pertama juga langsung disuruh minum kan. Kejadian itu pertama dia bilang nggak bisa ngomong, enggak ya bisa ngomong, wah ini udah nggak benar nih ini kata saya teh. Udah panggil lagi kata saya teh si itunya si Abang itu. si abang B nya kata saya teh gitu ya. Itu lah posisi si abangnya itu lagi buka, si orang pintar B itu lagi buka posisinya. Udah kasihan dia lagi buka dulu sana, udah tahan dulu sebisa-bisa cina kata teman-teman yang di sana itu ya. Udah itu yang masuk anak kecil bang. Oh, anak kecil. Makhluk. Gimana? Itu sempat saya tanya kan, itu dia aduh gimana ya, saya juga pengen nangis lah kalau inget tuh bang, itu ceritanya kayaknya gimana ya, ngerikan gitu lah kalau bahasa Sundanya, mempermainkan. Jadi kasihan juga sama si mawarnya, saya terus terang aja ya bang. Kasihan ke si makhluknya atau Si mawarnya karena fisik si mawar juga tersiksa. Itu kan jadi pengen nangis saya di situ bang. Posisi itu dia anak kecil masuk, kata si singkat cerita si abang B datang lah. Mau apa naon maksudnya asup kadinya isaha gitu kan ya. Itu bilangnya tuh gimana kayak anak kecil, memang ngomongnya kayak gitu dia. Gini keangan gitu-gitu terus. Parut ya. Awas ini banyak darah kata saya. Saya kan nggak mau hal yang terjadi apa-apa kan, terus tahu takutnya tuh gini-gini jadi kencang kan nggak mau juga, jadi sama saya ditahan gini-gini. Ini tangan si Mod, ini tangan saya gitu-gitu. Awas gitu guys, ini banyak darah kena tangan nanti nggak apa-apa gitu terus ditahan sama saya tuh. Nah datang si abang B
diinterogasi lah sama si abang B. Iya. Maksud Abang B, B, maksudnya apa? Jadi gini bang, aduh merinding juga nih saya bang, asli bang. Saya juga. Saya lanjut aja, nggak apa-apa. Jadi kata si abang B itu setelah ditanya apa maksud dan tujuan si makhluk itu masuk apa gitu. Bilangnya gini, si teteh ini sengit katanya gitu. Wangi. Gitu. Wangi. Dalam arti wangi Nanti lagi datang halangan Iya. bang. Harum, nah saya pengen ikut, bilangnya kayak gitu. Udah, kata si itu teh kamu keluar aja, kasihan si tetehnya, kata itu gitu ya. Tetap nggak mau terus. Nah dari situ ya, yang namanya orang bisa lah, mungkin saya nggak tahu apa yang dilakukan. Sebelum keluar itu si anak kecil itu minta maaf sama semua. Maaf ya, saya udah gini, katanya udah Ngakui lah. Udah pulang katanya, disuruh udah pulang sama yang lain teh. Keluar lah. Nah dari situ sampai malam jam 9 normal-normal aja. Malahan saya di situ bang nemenin si Mawar tidur. Cuma ya tidurnya kayak gitu bang, nggak, ya katakanlah nggak nyenyak lah tidurnya. Nggak nyenyak, jadi gelisah gitu. Udah kelima itu udah kelar Beres. cerita, cuman dari jam Isya sampai jam 12 malam itu terasa panjang bang yang saya rasakan malam itu. Panjang banget. Mau ke terasa paginya Heeh. terus. Nah tapi sebaliknya bang, maksud saya itu dari Isya ke jam 12 itu terasa panjang. Waktu itu terasa panjang. Dari jam 12 sampai sahur itu pendek yang saya rasakan. Jam 4 saya sahur, saya nggak tidur lagi dari jam 4. Nemenin. Jam 9 saya pulang bawa si Mawar Ke rumah. Udah ke rumah. Tidurlah dia dari jam 10 sampai jam Hari Jumat. saya juga nggak sempet Jumatan bang di situ karena nemenin si Mawar. Lagi sih lelah banget bang itu pas hari Jumatnya itu. Anda lelah banget. Lelah banget saya tuh, wah bang itu kalau abang sini yang lalu nggak tahu lah saya juga begitu bang. Jadi gak sempat buat Jumatan. enggak itu Jumat terus saya nggak sempet Jumatan di situ. Malahan saya juga sudah habis itu, malah saya juga nggak puasa bang. Memang saya sahur di hari Jumat itu, tapi kesiannya saya nggak puasa karena lelah banget bang itu hari itu bang asli. Nah bangunlah dia jam 3 sebelum asar, setengah 3-an lah. Saya telepon lah, itunya telepon lagi ke saya, gimana nih sepertinya gini Keadaannya. Saya tuh minta tolong bang, gini aja lah daripada saya capek gitu kan kayak gitu mah nggak tahu kapan datang lagi, terus dalam tujuan apa kan nggak tahu, udahlah pagerin aja bang, ada saya teh. Ya udahlah, cina nanti sama teman saya palingan cina ya, saya lagi ada acara banyak kayak gitu. Oh iya kata saya tanya. Pas maghrib sebelum buka 5:30 telepon, bang pergi ke ya katakan alamat B lah gitu ya. Ke alamat B ini nanti saya tunggu di sana katanya gitu ya. Oh iya ya bang, kata saya, bawalah si Mawar itu ke sana. Ke tempat B. Sampailah di tempat B. Katakanlah si orang pinter C ini ya. Iya. Tamannya si abang kemarin. Gitu. Terus teman cerita kayak gini. Ini kenapa ceritain lah saya semua kejadian-kejadian ini Yang kemarin. Oh, apa-apa ini mas, senang nggak apa-apa. Sok, ritual lagi bang di situ bang. Itu mah ritualnya agak beda, nggak se-ekstrim yang udah ya. Itu cuma dipagerin lah istilahnya. Cuman di apa ya, dialah lah gitu, dialah lah, diambilan lah kayak gitu, digesek-gesek gitu. Udah buka di sana maghrib, buka dulu saya ala kadarnya itu bang, kadarnya yang ya pertama saya nggak puasa juga kan, kadarnya nggak puasa udah bang, saya mah nggak puasa aja teh, saya gini, oh ya nggak apa-apa, minum aja dulu senang, kata si abangnya teh minum, bentar ya si abang cek ini, saya isya dulu nah, udah isya dia kemari lagi nyuruh sama teman saya beliin air katanya, air mineral, masa beli lah. Didoain lah si air itu, Air doa. didoain, tolong sini basuhin ke ini kalau nggak salah saya ini ke muka, ke muka, sisanya dimandiin sepulang dari sana. Mandi. Itu hari Jumat malam Sabtu. Dimandiin. Sebelumnya itu ada ditambahin dulu garam.
terus daun apalah saya lupa lagi, ada daun lah 3 lembar, lupa lagi namanya daun apa, dimandiin lah itu ya, alhamdulillah. Nah enggak bang, ya alhamdulillahnya dari situ normal lagi keadaannya, cuman yang saya rasakan itu tiap malam seperti nemenin bang, sampai sekarang pun masih ada, Sampai sedetik ini. Heeh. Setiap malam. Setiap malam. Jadi wujudnya nggak ada, Hmm. tapi suara Ini napasnya saya- ada bang, sama saya juga bang, suara napasnya ada Suara bang. napas gimana? Napas tidur atau kayak orang tidur? Berat banget kalau saya, tapi anehnya itu si Mawar nggak pernah dengar sih, udah sempet tanya Yang beberapa namanya ke kali. anak atau ke si Mawar? Enggak bang, jadi maksudnya tuh aduh, Nggak apa-apa. suara napasnya tuh ada, Napas cuman waktu wujudnya tidur. nggak ada. Ngerti nggak, Pas Bang? waktu tidur atau Jadi tidur doang? pokoknya pas udah mau tidur aja. Mau tidur aja. Pas Tapi mau siang tidur enggak. enggak ada. Pas mau tidur pasti itu bang. Malah anak kemarin juga kan ada teman-teman ya, namanya kemarin hari raya kan ya, Iya. teman-teman datang pada pulang tuh pada Isya, pada pulang tuh. Nah saya sekitar jam 8 tidur. Nah setiap mau tidur tuh selalu ada bang. Kalau ada yang nemenin. Cuman ya saya bilangnya kayak gini ke ya yang saya nggak tahu lah, atau itu dari si abang C kan nggak tahu kan, si abang C magerin juga kan. Jadi ya kata saya tuh gini, udah kamu kalau mau nemenin nggak usah ganggu, jagain aja seperti gitu, nggak usah ganggu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang nggak apa-apa, cuman memang tiap malam ada bang sampai Ada sekarang. nemenin. Itu suara napasnya berat bang. Suara napas si makhluknya atau suara napas anak? Si Si makhluknya. Iya ya, tapi nggak tahu makhluk apa, saya nggak tahu. Oh, suara napas berat jadi Gimana ya, pokoknya berat ya bang, pokoknya bang. Tapi itu bisa dihitung beberapa detik sekali ya, yang namanya napas kan nggak ya kayak kita kan 1 detik sekali kan Napas. Wah. Oh, Tapi itu mah kayak yang kita bisa hitung 1, 2, 3 baru datang, 1, 2, 3 baru datang. oh, suara napas aja. Ya tapi saya sempat lihat-lihat ke depan, Ke nggak belakang. ada. Nah udahlah, nah saya selalu berdoa tuh, ya udah kalau kamu temenin tapi jangan ganggu gitu kan, jagain. Tapi yang ngerasain anak aja, si Mawar enggak. Sih sepertinya si Mawar gini enggak Enggak ada. enggak dengar enggak. Oh, ya udahlah nggak usah diperpanjang cerita gitu. Tapi tidak pernah ada sampai sekarang juga bang. Sampai sekarang Hmm. selalu nemenin. Cuman ya saya cuma berdoa ya mudah-mudahan si Mawar kembali lagi ke Semua ke normal lah. Iya, amin. sembuh normal lagi. Ya alhamdulillahnya setelah kejadian itu ya normal-normal lagi, cuman yang namanya masih ada. Emang masih ada. Ya mungkin Ya cuman mungkin segitu itu cerita dari saya. ya, Dari bisa ya. jadi itu makhluk yang nemenin itu dari Nah, si- saya juga sempat berpikir kayak gitu bang. dari si yang C, mengobatin. dari yang si abang C itu, kalau si orang meter C itunya. Soalnya kan saya niatan ke si orang C itu buat magerin. Ya, siapa tahu itu mungkin medianya gitu kan. Medianya. Mungkin itu aja cerita dari saya. Ya, jadi ceritanya sangat menarik, sangat ekstrim dan sangat ini bulu punuk saya dari tadi. Sama Ini, bang Bang. saya juga iya. Tuh. Tapi ya namanya kita hidup di dunia tidak sendiri ya. Iya. Ada berdampingan, ada makhluk yang lain. Yang penting kita jangan saling mengganggu lah, saling Iya. menghargai. Karena sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Iya. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Intinya buat Kang Gilang berdoa selalu, Iya ya bang. minta pertolongan Iya. intinya. Intinya itu ya mungkin. Buat si Mawar, buat diri anak Iya, sendiri, betul. selalu berdoa lah intinya dimanapun kita berada, dan Iya. jangan lupa tetap laksanakan yang wajib. Seperti itu. Iya, iya betul bang. Nah, ada lagi nggak? Ya Setelah mungkin dari kejadian itu sampai sekarang juga alhamdulillah udah normal Udah lagi. normal Ya lagi paling ya. itu aja ya kata yang saya tadi, masih temenin masih ada. Nah, Gitu. jadi itu. Hmm. Jadi sedikit pembahasan dari saya, karena ada yang bilang, Bang, kok ada hantu sih di bulan Ramadan? Itu sebenarnya ada bang, hantu itu. Jadi hantu itu tidak dikurung bang, yang dikurung itu adalah hawa nafsu. Maksud yang dikurung, setan mah dikurung bang. Kalau hari puasa Udah itu jadi bohong bang. Jadi jin mah tetap berkeliaran. Sama Iya. halnya yang dikurung, yang dimaksud dikurung itu adalah sifat dari sifat manusia, sifat dari setan. Jadi harus dikurung.
itu. Jadi jangan berbuat yang enggak itu Iya, sifat. Ya, betul, betul, betul. Ya seperti itu Bang. Jadi ada ya bulan Ramadan juga makhluk yang kayak gitu tidak dikurung sebenarnya. Iya. Oke, kalau gitu kita mungkin tutup dulu sampai di sini. Mungkin selanjutnya Kang Gilang juga punya pengalaman pribadi lah. Iya, yang iya, ada tahun mungkin lah kemarin. nanti kita cerita-cerita lagi Cerita Bang. lagi ya. lah. Mungkin berhubung ini mau sore Bang. Iya, Ini saya Bang. takut. Ini saya jadi merinding, Bang. Sama Bang ya, Ya, juga jadi gitu ya. ya. Oke teman-teman, jangan lupa berdoa yang pertama dari dimana Anda berada. Jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Oke, kalau gitu tutup sampai di sini, kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Salam silaturahmi.